Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore teman-teman konselor semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghadapi seorang konselor yang memiliki kasus dalam lingkungan kerjanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ekal Farhan dengan NIM 2281300044. Nah, jadi masalah yang akan saya angkat adalah permasalahan Mbak Ana. Mbak Ana ini berusia 35 tahun yang menghadapi masalah emosional dan dalam pekerjaan. Dia itu merasa tidak dihargai di tempat kerjanya dan juga sering merasa dengan pilihannya dalam karir khususnya. Ana telah menjalani sesi konseling selama 3 bulan lamanya, tetapi merasa seolah-olah tidak ada kemajuan yang signifikan. Dia juga mulai merasa cemas tentang hubungan pribadinya dan dia ingin berbicara lebih dalam tentang masalah tersebut. Akan tetapi perasaan khawatir akan mengganggu fokus konseling pada masalah pekerjaan. Nah, dalam menangani kasus anak ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu aspek logikal dan praktikal konsistensi. Apa maksudnya logikal dan praktikal konsistensi dalam kasus anak? Dari segi logikal dan praktikal konsistensi ada sebuah inkonsistensi dalam cara anak menangani masalah pribadinya terhadap perubahan, dan jika ia mengabaikan kecemasan tentang semuanya, kecemasan tersebut bisa menumpuk dan memperburuk masalah emosionalnya secara keseluruhan. Sebaiknya anak itu agar dapat lebih berani lagi untuk berbicara lebih dalam tentang sebuah masalah tersebut. Nah, kemudian bagaimana konselor menanggapi kasus anak tersebut? Nah, dalam hal ini konselor mungkin perlu menyesuaikan pendekatan lebih dalam lagi dalam memberikan strategi coping yang lebih sesuai dengan konteks pekerjaan dan hubungan pribadi anak. Yang kedua itu ada dari segi aspek confidence atau segi percaya diri anak. Dari penurunan percaya diri anak yang dialami itu meliputi perasaan tidak dihargai, bisa membuat dia tidak kompeten dalam lingkungan kerjanya. Hal ini memunculkan keraguan terhadap pilihan karir anak, seolah-olah karir yang dipilih itu tidak tepat atau gagal memenuhi harapannya, sehingga dia itu merasa tidak dihargai. Kemudian tanggapan konselor yang seharusnya dilakukan adalah konselor dapat membantu anak mengidentifikasi momen-momen di mana ia itu merasa dihargai serta keterampilannya atau prestasi yang dia miliki di tempat kerja, sehingga prestasi tersebut dapat membuat kepercayaan diri anak meningkat. Dan ketiga ada inisiatif. Nah, rasa ragu terhadap karirnya juga menunjukkan kurangnya inisiatif dalam mengeksplorasi opsi karir baru atau mencari langkah konkret untuk mengatasi masalah perasaan tidak dihargai di tempat kerjanya. Nah, hal yang harus dilakukan oleh konselor adalah konselor bisa mendorong anak untuk mulai secara proaktif mengeksplorasi karir yang berbeda, seperti melakukan riset tentang bidang lain atau mengembangkan keterampilan baru, atau juga mencari bimbingan karir. Nah, kemudian dari segi aspek berikutnya ada resiliensi. Nah, anak itu memiliki ketahanan emosional yang cukup baik sebenarnya. Jika dia harus lebih proaktif dalam menghadapi situasi yang tidak menguntungkan ini, dia mungkin bisa mencari dukungan dari rekan kerja, berbicara dengan atasan, atau bahkan mempertimbangkan peluang karir yang lain sebagai cara untuk mengatasi rasa tidak dihargainya itu. Kemudian hal yang harus konselor lakukan adalah dapat membantu anak lebih memahami perasaan dan reaksi emosionalnya dengan mengajarkan teknik coping seperti mindfulness agar konseling bisa meningkatkan kesadaran diri, dan hal ini merupakan langkah penting dalam membangun ketahanan diri anak. Berikutnya ada orientasi terhadap perubahan. Resistensi terhadap perubahan seperti perasaan yang tidak dihargai dapat menyebabkan anak itu menolak untuk mencari perubahan dalam lingkungan kerjanya. Hal ini juga dapat
muncul dari ketakutan akan dampak negatif atau dari perubahan dan kekhawatiran bahwa usahanya tidak akan menghasilkan perubahan yang diinginkan. Hal yang harus dilakukan konselor adalah dengan membantu anak untuk melihat manfaat dari melakukan perubahan, baik kecil ataupun besar. Tapi biasanya perubahan ini akan dimulai dari hal yang terkecil lebih dahulu dan terus meningkat sehingga ia orientasinya berubah gitu. Yang berikutnya ada self respect. Dampak negatif terhadap self respect adalah ketika anak merasa diabaikan atau tidak diakui. Hal ini dapat merusak citra dirinya. Rasa tidak dihargai dapat membuatnya meragukan kemampuan dan nilai yang dia bawa ke tempat kerja, yang pada kiranya mengurangi rasa percaya dirinya. Hal yang harus konselor lakukan adalah dengan membantu anak untuk melihat manfaat dari melakukan adanya perubahan yang dapat dilakukan oleh konselor adalah dengan mengeksplorasi nilai dan kekuatan yang ia miliki serta sadar diri yang lebih baik akan membantunya meningkatkan self respect-nya. Kemudian ada respect for others. Respect for others maksudnya adalah lebih menganggap pendapat orang lain akan terjadi jika Anda sering melakukan pilihan karirnya. Ia mungkin terlalu memperhatikan pendapat orang lain dan mengabaikan intuisinya sendiri, sehingga hal ini akan menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap pandangannya sendiri gitu. Hal yang harus dilakukan oleh konselor adalah dengan membantu anak memahami nilai dan kebutuhan dirinya sendiri sehingga dia bisa lebih menghargai orang lain. Nah, hal ini akan meningkatkan hubungan interpersonal secara keseluruhan, baik dalam hubungan pribadi maupun dalam lingkungan kerja anak sendiri. Sekian daripada kasus anak yang tadi saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.